Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah metodologi penelitian, ya, di mana sore hari ini kita akan membahas tentang bab 3 ya, dari skripsi atau tugas akhir. Nah, untuk bab 3 ini memang terlihat seperti mudah, ya. Namun jangan salah bahwa terjadi banyak kesalahan dari mahasiswa pada saat mencari data untuk bab 3 ini, ya. Nah, sebelum sampai ke sana kita akan lihat dulu bab 3 skripsi atau tugas akhir itu seperti apa. Baik, bab 3 kita itu, ya, itu minimal gitu ya. Bab 3 itu kan judulnya adalah tinjauan umum perusahaan, ya. Kalau dari perusahaan, kalau dari instansi berarti tujuan umum instansi. Nah, bab 3 ini minimal itu harus berisi pertama gambaran umum tentang perusahaan ini, ya, atau instansi ini. Ya, dia bergerak di bidang apa, mungkin ya karyawannya ada berapa, ya, dan lain sebagainya lah. Yang jelas ini gambaran umum dari perusahaan tersebut, ya. Nah, lalu yang kedua itu biasanya menampilkan sejarah perkembangan perusahaan, ya, dari mulai berdiri sampai saat ini, ya. Lalu struktur organisasi, ya, biasanya ada struktur organisasi, bagaimana struktur organisasi dari perusahaan atau instansi yang tempat objek Anda memiliki tersebut. Yang berikutnya ada tugas dan fungsi dari organisasi. Jadi masing-masing bagian itu apa fungsinya, ya. Contoh misalnya dipimpin oleh seorang direktur, nanti direktur tugasnya apa, bendahara apa, sekretaris apa, gitu ya. Jadi itu ada tugas dan fungsi. Nah, untuk mengetahui ini tentu saja Anda harus langsung survei ke lapangan ataupun ke tempat objek penelitian, ya. Tidak bisa mencari literatur di internet, ya, kecuali mungkin kalau perusahaan Anda ini perusahaan besar, ya, yang punya website, ya, punya sosial informasi, itu bisa lah gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang belum punya website tentu Anda harus langsung menanyakan langsung ke perusahaan atau instansinya. Nah, sebetulnya isi bab 3 ini bisa cukup Anda minta company profile aja gitu. Jadi kalau perusahaan tersebut punya company profile itu biasanya sudah cukup, ya. Misalnya, Pak, Bu, maaf punya company profile tidak? Oh ya ada, boleh saya minta Bu, ya Pak. Nah, jadi Anda cukup menyalin company profile itu. Kenapa? Karena di company profile itu sudah ada semua yang Anda butuhkan untuk bab 3. Ya, gambaran umum, sejarah, struktur organisasi, tugas dan fungsi biasanya ada gitu ya. Kecuali kalau ada yang tidak ada di dalam company profile itu baru Anda tanyakan. Nah, kalau perusahaan tersebut tidak punya company profile bagaimana? Ya, tentu Anda tanyakan langsung ke beliau, ya, ke pimpinan ataupun ke staf lain yang dipercayakan untuk memberikan keterangan kepada Anda. Nah, jadi isi bab 3 ini dan saya rasa tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Namun, ya, jadi ya bab 3 saya anggap selesai karena mudah ya. Anda cukup menanyakan atau meminta company profile, Anda salin, sudah selesai gitu ya. Minimal isinya ada gambaran umum, sejarah, struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi. Ya, ini minimal. Kalau mau ditambah silahkan gitu ya. Mau ditambah silahkan. Nah, namun berkenaan dengan pengambilan data, gitu ya. Jadi kan misalnya Anda akan pergi ke perusahaan atau instansi untuk pengambilan data ini. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh anak-anak yang sedang menyusun skripsi adalah ketika Anda survei lapangan, ketika Anda pergi ke perusahaan, yang Anda tanyakan itu hanya ini gitu. Hanya gambaran umum, sejarah, organisasi, dan tugasnya. Padahal ada yang tidak kalah penting, ya. Nah, yang saya bilang tadi, kalau 4 hal ini mudah Anda dapatkan. Tapi sebetulnya ada hal penting
ketika Anda survei lapangan itu. Apa itu? Saat observasi dan wawancara, jangan hanya menanyakan sejarah dan strukturalisasi saja. Namun paling penting adalah observasi dan wawancara tentang pertama adalah proses bisnis yang sedang berjalan di perusahaan instansi tersebut. Yang kedua, user requirement, keinginan dari user. Ingat, ya, inti dari skripsi kita ini adalah membangun sistem, bukan sejarah organisasi tadi. Ya. Untuk keperluan bab 4 nanti, jadi maju ke bab 4, ya, Anda perlu ini gitu. Jadi ini sering lupa, ya, sering tidak ditanyakan oleh mahasiswa yang sedang nyusun skripsi kepada perusahaan objek penelitian. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengarang indah gitu ya pada saat dia mendesain sistem, membuat program, ya, ya apa yang ada di pikirannya aja gitu, tidak disesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan. Nah, jadi ingin saya sampaikan sekarang adalah ketika Anda ke perusahaan melakukan observasi atau wawancara, jangan hanya menanyakan sejarah dan struktur organisasi. Tapi yang paling penting itu adalah Anda menanyakan proses bisnis yang sedang berjalan di perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Yang kedua, user requirement, keinginan dari user. Keinginan dari perusahaan yang Anda jadikan objek penelitian itu. Keinginan mereka apa gitu. Ya, nah harus seperti itu. Nah, nanti kita akan masuk bagaimana bentuk wawancara, menanyakan proses bisnis, menanyakan user requirement. Ya, yang jelas ini ya yang harus kita garis bawahi. Ya, ketika pergi itu ya jangan hanya sosialisasi dan sejarah. Gitu. Ya, kesalahan ini banyak dilakukan. Kesalahan ini banyak dilakukan oleh anak-anak yang sedang menyusun skripsi, ya, nasional yang kemarin menyusun skripsi. Ya. Nah, kita masuk dulu yang perlu diperhatikan saat observasi atau wawancara. Ya, kan untuk kebutuhan bab 3 Anda harus observasi ya, harus wawancara. Kalau bab 1, bab 2 kan tidak ya. Bab 1 bisa dari pengamatan ya. Yang bab kedua, bab 1 juga sebenarnya perlu ya. Bab 1 perlu, bab 2 mungkin yang tidak. Ya. Nah, saat observasi atau wawancara itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Anda tentu saja harus berpakaian rapi dan sopan. Alangkah baiknya kalau Anda menggunakan jaket alma mater, ya, biar lebih dipercaya. Oh ya betul, ini adalah seorang mahasiswa, gitu. Ya. Lalu berkomunikasi dengan baik, ya, menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, gitu ya. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, yang mendesak orang lain, jangan. Gitu. Karena kita sedang meminta data, ya Anda harus berkomunikasi dengan baik. Pakai tutur kata yang baik, pakai bahasa yang baik, yang sopan, ya. Ketika datang misalnya assalamualaikum dulu, selamat siang, selamat sore, gitu. Ya, pakai pembukaan, begitu lah ya. Saya yakin Anda tahu lah bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, ya. Lalu yang ketiga, jangan lupa membuat janji observasi dan wawancara. Ya, jadi Anda buat appointment dengan perusahaannya gitu. Kapan kira-kira Anda bisa datang untuk observasi dan wawancara? Karena kadang-kadang kita bolak-balik ke sana gitu. Ya, ini sering terjadi tuh. Ya. Ketika mau bimbingan bab 3 nggak siap-siap, alasannya, wah ketika ke perusahaan pembinanya nggak ada. Wah ke perusahaan yang mau ditanya nggak ada. Jadi bikin appointment, bikin janji bertemu dulu. Jadi jelas ya kapan kita bertemu, hari apa, jam berapa, di mana gitu. Ya, sehingga Anda tidak bolak-balik dan si perusahaan atau instansinya pun bisa bersiap-siap. Ya. Yang keempat, ya jangan pernah meminta data rahasia perusahaan atau instansi. Ya, apa contohnya? Misalnya meminta laporan keuangan, gitu ya. Itu nggak bisa dilaporkan. Ya. Meminta data pribadi karyawan, ya itu juga sulit untuk diminta. Kecuali kalau mereka mau ya. Tapi data-data rahasia jangan diminta. Kita meminta data secara global saja. Itu saya jelaskan. Ya. Yang kelima adalah siapkan daftar pertanyaan. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai ketika sudah sampai di perusahaan, sudah sampai di instansi, Anda bingung mau nanya apa. Gitu.
sebaiknya dari rumah sudah siap-siap nih. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih. Pikir aja daftar pertanyaan. Nggak masalah kok gitu ya. Nggak akan dibilang nyontek, enggak gitu. Justru bagus ya. Si yang Anda wawancarai atau yang Anda observasi itu tahu, oh bagus nih, tidak ada persiapan. Jadi komunikasi berjalan lancar ya. Kalau tanpa persiapan sih Anda bingung nih. Mau nanya apa lagi ya, mau nanya apa lagi ya gitu. Pembukaan pun susah. Jadi jangan lupa siapkan daftar pertanyaan gitu ya. Nah, eh, ini yang perlu Anda lakukan eh, atau persiapkan ketika mau wawancara atau observasi ya supaya berjalan lancar. Nah, sekarang saya akan coba memberikan contoh ya, memberikan contoh daftar pertanyaan ketika Anda mau observasi atau wawancara. Nah, gitu ya. Ini. Misalnya judul skripsi kita ini tentang membangun sistem informasi penggajian pada PT XYZ misalnya. Nah, di rumah kita persiapkan nih pertanyaan seperti ini. Yang pertama, oke lah, untuk kebutuhan bab 3 dulu ya, gambaran umum atau company profile-nya PT XYZ. Ya, misalnya pertanyaannya, bagaimana sejarah berdirinya PT XYZ, bagaimana perkembangan PT XYZ sampai sekarang, ya, apa bidang usahanya, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian atau job description, dan lain-lain yang bisa Anda butuhkan. Ya, ini umum untuk kebutuhan bab 3. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ketika perusahaan ini punya dokumen company profile, biasanya ini semua sudah ada. Anda tinggal mengcopy company profile-nya atau tinggal meminta kalau diperbolehkan, ya. Apalagi kalau perusahaan besar punya website kayak Semen Padang, ya, Telkom, PLN, mereka pasti punya company profile, gitu. Punya website lagi, ya. Tidak perlu pergi ke sana. Nah, ini untuk gambaran umum. Nah, namun seperti yang saya jelaskan tadi, jangan hanya ini yang Anda tanyakan. Jangan hanya tentang gambaran umum perusahaan saja Anda tanyakan. Yang lebih penting lagi adalah ini, kebutuhan dalam merancang sistem. Ya, gambaran umum sistem saat ini gitu. Pertama, bisa Anda tanyakan apakah perusahaannya sudah memiliki sistem informasi atau belum? Tentu akan ada dua jawaban, sudah dan belum. Ya kan? Nah, kalau sudah Anda tanyakan softwarenya apa, hardwarenya apa, networking jaringannya bagaimana, proses bisnisnya bagaimana, dan lain-lain gitu. Untuk apa? Untuk melakukan pengembangan gitu. Dengan menanyakan ini nanti akan ketemu kelemahan dari sistem yang sudah dijalankannya. Nah, ini kalau sudah ya. Kalau sudah Anda bisa menanyakan ini. Tetapi kalau ketika ditanya apakah sudah memiliki informasi atau belum, jika jawabnya belum, nah baru tentu kita yang harus memiliki rencana pengembangannya, gitu, rencana pembangunannya. Nah, ini sebagai contoh, kalau kita mau membangun sistem informasi penggajian, gitu, ini penggajian ya, tentu yang lain nanti beda lagi. Nah, kalau untuk sistem informasi penggajian, gitu ya, Anda mungkin akan bertanya tentang bagaimana proses penghitungan gaji. Ya, perlu kita tanyakan. Kenapa? Karena untuk membuat program informasi gaji, kita harus tahu proses perhitungannya. Misalnya dijawab, oh gaji di sini itu adalah ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan keluarga, tunjangan istri, tunjangan anak, ada potongan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu ditanyakan, bagaimana proses perhitungannya? Ya, oh kena pajak 10% gitu ya. Oh kena zakat 1,5% misalnya gitu. Nah, itu perlu ditanyakan bagaimana proses penghitungan gajinya gitu. Lalu misalnya ada nggak hubungannya dengan absen gitu ya. Absen, apakah absen mempengaruhi gaji? Ya, misalnya kalau absen 10 menit gaji dikurang 10.000. Absen telat 20 menit dipotong 20.000 misal gitu ya. Akan muncul jawaban seperti itu. Atau bila perlu kayak di kampus,
Terlambat 1 menit saja dianggap tidak masuk 1 hari, dipotong gaji 1 hari. Bisa. Jadi itu kan yang akan menjadi rumus atau formula Anda di program. Gitu. Jadi Anda menanyakan prosesnya ya, proses perhitungan gaji seperti apa, proses bisnisnya seperti apa. Ya, apakah ada tunjangan, apakah ada potongan gitu ya, gaji dibayar hariankah, mingguankah, atau bulanankah, dan lain-lain. Jadi seputar yang Anda butuhkan untuk nantinya Anda mengembangkan sistem itu ditanyakan. Ya, nah kalau untuk aplikasi gaji ya minimal inilah yang ditanyakan, proses perhitungan gajinya, apakah ada tunjangan, apakah ada potongan, apakah absensi mempengaruhi gaji gitu ya, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ada juga bonus gitu ya, bonus dilihat dari penjualan misalnya gitu, otomatis Anda harus membuat input penjualan kan gitu. Jadi itu ditanyakan. Nanti Anda catat jawabannya seperti apa dari perusahaannya. Nah, ini adalah tentang sistem saat ini ya, tentang saat ini. Berikut tentu pertanyaan berlanjut ke sistem yang diinginkan oleh user. Ya, nah, apa proses bisnis baru yang diinginkan? Gitu. Ya. Mungkin perusahaannya mengatakan bahwa, wah saya ingin dulu kan absennya manual, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin absennya langsung pakai sistem. Ya, jadi ketika karyawan datang, dia input absen di komputer atau langsung pakai Android misalnya gitu kan ya. Nah itu proses bisnisnya gitu ya. Nah nanti setiap bulan absen akan direkap oleh bagian administrator, diserahkan ke bagian keuangan mengolah gaji, input gaji, lalu muncullah nanti laporan gaji dan slip gaji. Misalnya seperti itu. Jadi proses bisnis baru yang diinginkan seperti apa? Kalau tadi kan yang sedang berjalan, kan kita tanyakan, Pak, Bapak perbaikannya ingin seperti apa gitu, ya. Lalu Anda tanyakan juga misalnya aplikasinya nanti berbasis desktop kah, web kah, atau mobile kah? Nah, mungkin bisa jadi jawabannya, wah cukup desktop aja, wah cukup web aja, atau harus mobile, atau combine ketiga-tiganya gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah output apa yang diinginkan oleh si perusahaan. Misalnya perusahaan menginginkan output laporan absensi, laporan gaji per bulan, slip gaji, gitu ya, laporan potongan, laporan hutang karyawan, misalnya gitu ya, laporan zakat karyawan, misalnya itu kan termasuk ke dalam gaji. Itu output yang diinginkan, ya. Eh, saya pernah membuatkan sistem di sebuah percetakan gitu ya. Nah, dia menginginkan bahwa berapa zakat yang harus saya keluarkan setiap tahun dari penghasilan saya. Nah, itu kan berarti masukan bagi saya tuh. Sehingga dalam sistem yang saya bangun, saya harus bisa menghitung berapa penghasilan per tahun, berapa zakatnya. Sama seperti itulah kira-kira. Ya, ini minimal itu yang harus Anda tanyakan. Ya, nah selain itu juga yang tidak kalah penting itu ketika survei itu minta dokumen yang diperlukan gitu ya. Contoh, kalau kita membangun sistem informasi penggajian, dokumen yang diminta ya pertama mungkin company profile atau ada untuk keperluan gambar umum di atas ya, yang sejarah yang sejarah visualisasi. Nah, lalu minta contoh laporan gaji karyawannya. Ada nggak laporan gaji karyawan? Nah, misalnya, oh ada, dibuat dengan Excel, tidak apa-apa. Nah, lalu kalau jawabannya, wah tidak bisa, ini rahasia, ya jangan dipaksa. Nah, ganti dengan apa? Ganti dengan item-item laporannya aja gitu. Nah, boleh nggak Bu? Nggak apa-apa kalau susah memberikan laporan gajinya, tapi mungkin saya akan meminta kira-kira fieldnya apa saja gitu. Oh mungkin ada nomor, ada NIK, ada nama, ada tunjangan, ada golongan dalam laporan itu. Angkanya nggak usah gitu. Anda nggak usah nanya berapa besaran gaji direktur, berapa gaji karyawan gitu. Kecuali kalau mereka mau ngasih sih nggak masalah gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau tidak ya jangan minta. Kita cukup meminta atributnya aja, field-fieldnya aja seperti apa. Ya. Lalu minta contoh absensi karyawan. Bila perlu, ada nggak selama ini slip gaji? Oh ada, dibuat pakai Excel. Diminta contoh slip gaji.
Nah, jadi yang sering terjadi itu adalah ketika membuat bab 4, ya, atau kayak kemarin lah ya, jangan jauh-jauh, ketika proposal. Saya kan meminta Anda untuk merancang kira-kira input-outputnya seperti apa. Lalu, saya juga meminta Anda untuk melampirkan dokumen hasil visitasi, hasil observasi. Nah, beberapa dari Anda ada tuh membawa contoh faktur, ada membawa contoh slip, ada membawa contoh laporan. Nah, anehnya dokumen-dokumen yang habis diminta itu tidak dituangkan dalam output sistem gitu. Jadi Anda misalnya minta faktur penjualan, tapi faktur penjualan bikin sendiri gitu. Anda desain sendiri, nggak usah. Anda contoh aja faktur yang sudah ada gitu. Karena mungkin itu faktur yang sudah baku. Ya kecuali kalau si perusahaannya ingin merubah. Tapi biasanya tidak. Biasanya mereka ingin memindahkan dari yang manual ke sistem itu, ya tetap yang manual itu desainnya seperti itu. Ya, pengalaman saya kayak gitu. Pak Imam laporannya tetap kayak gini ya. Gitu. Jadi, itu justru memudahkan saya untuk mendesain, nggak perlu pusing-pusing mikir gitu. Nah, yang lucunya adalah ada contoh tiket misalnya. Ada kemarin yang judulnya travel, tiket travel ya. Nah, dia minta contoh tiket. Tapi ketika didesain, tiketnya beda gitu, malah salah lagi gitu. Nah, kenapa nggak nyalin itu aja gitu? Nah, ini makanya dokumennya harus diminta ya. Jadi saat Anda observasi ke lapangan itu sekali lagi jangan hanya minta company profile yang isinya sejarah dan visualisasi, tapi Anda juga harus menanyakan tentang proses bisnis berkenaan dengan sistem yang akan dibangun, ya. Proses bisnis yang sedang berjalan, proses bisnis yang diinginkan nantinya, gitu. Dan ketiga, jangan lupa dokumen-dokumen yang diperlukan diminta. Ini akan memudahkan kita dalam mendesain, ya. Sulit ataupun lebih susah nanti kalau seandainya tidak ada satupun dokumen yang bisa Anda tiru. Wah, itu gawat, ya. Berarti Anda mengarang sendiri semua ya, harus mendesain sendiri. Tapi kalau udah ada itu gampang. Nah, gitu ya. Jadi saat Anda mau berangkat wawancara, minimal mempersiapkan kuesioner seperti ini. Gitu ya. Nanti sesuaikan ya, jangan Anda bikin sistem informasi perpustakaan, ini juga pertanyaannya beda gitu. Ya, tentu dihubungkan dengan perpustakaan. Kalau perpustakaan mungkin ditanya apa ya? Ada denda tidak, berapa lama maksimal meminjam gitu ya. Karena kadang-kadang kayak di kampus misalnya maksimal 1 minggu. Lewat dari 1 minggu kena denda. Tapi di SMA itu biasanya 1 semester. Dipinjamin 1 semester. Lewat 1 semester, 6 bulan baru kena denda. Nah, itu kan proses seperti itu harus ditanyakan. Karena tidak sama satu sama lain. Gitu. Ya. Lalu kalau perpustakaan itu misalnya ditanya apakah eh, pencarian buku berdasarkan nama, pengarang, ataupun berdasarkan penerbit dan sebagainya. Itu kira-kira, jadi disesuaikan. Bahan pertanyaan itu disesuaikan dengan sistem yang mau Anda bangun. Nah, itu adalah contoh daftar pertanyaan dan wawancara. Ya, nanti akan saya share di grup. Uh, berikutnya, ya itu yang bisa saya sampaikan maksud saya. Ya, berikutnya adalah terakhir tugas. Wah, ada tugas terus nih. Ah, iya harus ya. Mencoba membuat, gitu, ya. Oke. Tugasnya adalah eh, buat daftar pertanyaan dan dokumen yang akan diminta saat wawancara dan observasi. Kayak dokumen saya terakhir tadi itu. Ya, informasi yang akan dibangun bebas. Ya, Anda terserah mau apa. Itu jangan gaji lagi ya. Misalnya Anda mau tentang perpustakaan, boleh. Ya, anggap aja lah Anda seolah-olah mau bikin skripsi, judulnya membangun informasi perpustakaan. Mau bikin skripsi, judulnya membangun sistem informasi penjualan. Apa kira-kira yang harus ditanya? Gitu, ya. Nah, jadi tugas yang berikutnya adalah tugas ketujuh ini adalah membuat daftar pertanyaan atau dokumen yang akan diminta saat wawancara dan observasi. Seperti yang tadi, ya. Seperti yang ini. Sorry, maaf. Seperti yang saya buat tadi, ya.
seperti ini ya, seperti ini. Nah, ya. Tugasnya membuat seperti ini. Ya. Jadi ada gambaran umum, ya mungkin kalau ini hampir sama lah ya, ini bisa sama, ataupun ada pingin yang lain boleh. Nah, ini juga mungkin bisa sama saja, kecuali di sini. Ini apa yang kira-kira akan Anda tanyakan. Ini pasti berbeda nih, ya. Ini pasti berbeda. Masing-masing sistem pasti berbeda. Oke, baik. Itu saja anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Ya, eh, jangan lupa untuk membuat tugasnya. Nanti akan saya kasih limit waktu dan penyampaian tugas di grup. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh di-share di grup ya. Kalau ada yang tidak jelas dengan penjelasan saya ini, Anda boleh share di grup nanti pertanyaannya. Baik, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.